lihat Ustadz juga. Ada yang mengatakan bahwa katanya Ustadz Khalid Basalamah itu membolehkan pria Muslim untuk melakukan hubungan dengan budak wanita. Ini artinya mendukung seks bebas. Ini tidak sesuai dengan hak asasi wanita dan sebagainya. Wah, ini menarik. Ini sebenarnya menjawab hampir semua pertanyaan karena kan ada pertanyaan tentang patung dan lukisan. Anda hanya menyampaikan apa yang Anda tahu gitu intinya kan ya. Nah, kalau tadi bicara tentang maksiat dan sebagainya di video tersebut, saya udah ngasih lihat Ustadz juga. Ada yang mengatakan bahwa katanya Ustadz Khalid Basalamah itu membolehkan pria Muslim untuk melakukan hubungan dengan budak wanita. Ini artinya mendukung seks bebas. Ini tidak sesuai dengan hak asasi wanita dan sebagainya. Nah, gimana tuh Ustaz? Jadi yang pertama gini, sebelum masa perdamaian dunia setelah Perang Dunia Kedua ya, itu kan masih ada perbudakan di muka bumi ini. Dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sampai beliau diutus sampai periode masa-masa kejayaan Islam, Khulafaur Rasyidin, 4 orang sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Kesultanan Utsmaniyah, sampai Perang Dunia Kedua, itu memang masih ada perbudakan. Dan zaman itu, perbudakannya itu metodenya adalah orang yang keluar nih, kita keluar sama keluarga, terus kan belum ada keamanan seperti sekarang, jadi perampok bisa setiap saat merampok kita di tengah jalan, diambil harta kita, kita dibelenggu, dibawa ke pasar perbudakan, lalu diperjualbelikan. Kan begitu sistem yang sudah ada dari dulu. Gitu. Bahkan kalau kita baca sejarah Amerika awal-awal berdiri, bagaimana orang kulit hitam diperbudakan dan kisahnya itu menyedihkan sekali. Saya sampai ngikutin itu kan, bagaimana perbudakan sebenarnya mereka leluasa bisa membunuhnya, bisa memukulnya, segala macam hal yang bisa dibuat dan tidak kena hukum. Nah, waktu Nabi SAW datang, keadaan ini sudah ada. Maka ada syariat yang diterapkan. Nah, yang diterapkan adalah budak-budak yang ada di pasar, yang ditemukan, dianjurkan untuk umat Islam untuk membelinya, kemudian membebaskan. Maka dalam Al-Quran ada fakku raqabah, tahriru raqabah, bebasin budak, gitu kan. Selalu gitu. Bahkan pembebasan budak ini bisa jadi pembersihan dosa yang dilakukan. Namanya kafarah. Kayak misalnya gini, suami istri bergaul hubungan biologis, yang halal tentunya suami istri, di siang hari Ramadan. Ya. Kemudian mereka kan melanggar tuh, batal puasanya. Nah, dalam Al-Quran digambarkan mereka kena denda. Selain harus taubat kepada Allah dan mengganti hari lain puasanya, mereka harus bebasin budak. Atau kalau tidak punya puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak mereka memberi makan 60 orang miskin. Kan gitu. Jadi ini opsi pilihannya. Berarti memang mereka bisa jadi kafarah, bisa jadi pembersih. Ya. Dan para sahabat Nabi termasuk Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau itu setiap hari bawa uang ke pasar budak, beli 36 budak. Beliau standarnya 36 sampai 40, tapi 36 yang sering beliau beli. Terus beliau mengatakan, kalian bebas gitu. Karena Allah gitu, dibebasin semuanya. Nah, itu salah satu poin yang dilakukan pada perbudakan-perbudakan ini. Nah, kemudian juga selain mereka dibebasin, selain mereka juga bisa dijadikan sebagai bahan tadi tebusan denda pelanggaran. Nah, bagi kaum wanitanya itu disebutkan dalam Al-Quran, gitu kan? Dan ini bisa dilihat insya Allah bukan dari pendapat saya. Artinya hampir semua buku fikih bisa menjelaskan masalah itu. Yang Allah mengatakan tidak boleh berzina, gitu kan? Kecuali tidak boleh berhubungan biologis kecuali pada istri atau yang dimiliki dengan tangan kanan. Nah, ini adalah maksudnya budak wanita tersebut. Nah, budak wanita ini anjuran dalam syariat Allah untuk dinikahkan, dibebaskan dinikahi, gitu kan? Tetapi memang ada bahasan ulama dalam fikih, kalau mereka mau digaulin, walaupun mereka tidak dinikahin, maka dibolehkan, gitu kan? Dibolehkan. Nah, ini memang ada bahasan sendiri, tapi ini bahasan butuh penjelasan lebih jauh. Seperti contoh ada namanya dalam buku fikih itu bab khusus tentang ummul walad. Siapa itu ummul walad? Ibu dari anak yang lahir dari budak tadi. Jadi anak itu menjadi bebas secara otomatis. Karena ikut dengan ayahnya. Seperti itulah. Ya. Nah, ini memang ada bahasan tersendiri dalam bab fikih. Dan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah perzinahan. Gitu.
Boleh nggak saya katakan bahwa hal tersebut sebenarnya sudah tidak bisa diterapkan di masa ini? Oh bisa. Dan memang tidak ada sekarang. Memang tidak ada. Bukan artinya Anda membolehkan misalnya berzina dengan pembantu rumah tangga Oh dan loh, sebagainya, jauh, tidak ya? jauh sekali. Pembantu rumah tangga. Gini, gini Mas. Saya harus tanya kan Ustaz biar ngerti kan. Oke. Jadi gini, budak ini, jadi gini, lingkupnya budak itu adalah orang-orang yang tadi dirampok di jalanan zaman dulu. Zaman dulu, sekarang sudah nggak ada. Wah, udah itu di semua negara, di semua agama kalau nggak salah begitu ya. terjadinya. Jadi orang-orang dirampok nih, seperti kasus Bilal bin Abi Rabah, itu sahabat Nabi itu. Itu dulu beliau sama ayah sama ibunya datang dari Ethiopia, mau cari rezeki gitu loh, pindah kayak hijrah ke kota lain. Di tengah jalan dirampok. Ibunya sama ayahnya ditangkap, dia pun ditangkap, lalu dipecah. Ibunya dijual di pasar budak mana, ayahnya di mana, dia di mana. Sampai akhirnya dia tinggal di Mekah. Sampai datang Nabi Muhammad SAW baru beliau beriman, gitu kan. Dan akhirnya ditebus oleh Abu Bakar sehingga bebas dari keterbudakan, kan gitu. Jadi memang ini adalah orang seperti itu, atau biasanya orang yang kalah dalam peperangan di zaman dulu ini ya, kalah dalam peperangan diperbudak. Nah begitu. Jadi itu bahasanya dulu. Dan kalau kita tarik sekarang, saya katakan tadi setelah Perang Dunia Kedua, itu bahkan negara-negara Islam negara yang pertama sekali menyetujui tidak boleh lagi ada perbudakan. Makanya kan sekarang tidak ada sama sekali. Dan ini tidak ada hubungannya sama pembantu rumah tangga atau staf pegawai. Mereka orang bebas. Bukan itu. Jadi batasannya ada. Dan gini, kalau sesuatu yang sudah pernah dibahas oleh para ulama dalam bab fikih, bahkan tidak mungkin ilmu itu kita tutup, kita sampaikan. Tapi bukan berarti sekarang. Dan memang sekarang tidak ada. Bisa kita katakan tidak ada ini. Gitu. Tapi dia ada bahasan dalam masalah fikih. Dan itu sering kali kalau kami bahas secara tuntas dalam satu pertemuan 2 jam misalnya, baru kemudian pertanyaannya terpecah. Jadi intinya sebenarnya ini harus ada penjelasan yang lebih panjang lagi sebenarnya. Iya. Kenapa ada hukum tersebut, kenapa ada ini dan itu segala. Iya. Karena saya baca di satu komen ada yang mengatakan kalau begitu tawanan perang boleh digauli dong. Jadi kembali lagi Mas gini, itu mungkin terjadi di zaman dulu. Ya. Zaman dulu dalam arti kata, kalau sekarang ini kan sudah tidak ada, kesepakatan dunia juga tidak ada. Tapi zaman dulu, ya ada memang seperti itu. Bahkan mungkin selain Islam, mungkin mereka sudah tidak melihat itu seperti, tanda kutip, manusia yang sehat seperti kita. Ya. Sementara dalam Islam itu tidak sama sekali. Perbudakan itu gini, sampai kata Nabi SAW, berikanlah pakaian yang terbaik kalian, dan makanan terbaik kalian pada budak-budak kalian. Gitu kan? Dan ini memang tidak bisa dihapus dari sejarah manusia. Memang ada. Di zaman Nabi SAW pun ada itu. Ada satu laki-laki namanya Thauban. Thauban ini budak Nabi. Nabi bebasin. Nabi mengatakan kau bebas karena Allah. Gitu kan? Kemudian dia akhirnya menjadi pembantu Nabi yang selalu bersama Nabi. Ada juga satu orang ahli hadis. Dulu dia namanya Nafi'. Nafi' ini dia budaknya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Kemudian Abdullah bin Umar lihat dia orang saleh, dibebasin. Dan akhirnya terus dia belajar sampai dia menjadi ulama besar. Dan ini banyak, ini bekas-bekas. Artinya dulunya budak, tapi mereka bebas gitu. Dan ini sekali lagi hukum yang pernah ada, dan sekarang sudah tidak ada, maksudnya tidak terjadi lagi gitu kan. Dan itu ada di zaman dulu, dan ini memang hukumnya. Artinya bisa dilihat di semua buku fikih menjelaskan tentang makna auma malakat aimanukum, atau yang dikuasai oleh tangan kanan kalian. Makna-maknanya seperti itu. Artinya Ustadz, kalau misalnya hal-hal seperti itu yang terjadi pada saat itu atau hukum-hukum tersebut lalu dikalahkan oleh kemanusiaan, kita setuju dong ya? Iya, khusus masalah ini ya. Iya. Khusus masalah ini, karena memang dalam hal ini kan pertanyaannya Mas Dedi, boleh atau tidak? Ya kan? Boleh atau tidak menggauli budak gitu kan? Bukan masalah harus atau tidak. Tapi orang boleh atau tidak gitu. Sampai orang-orang yang tidak mampu, dalam Al-Quran digambarkan tidak mampu menikah dengan wanita yang bebas, karena mereka maharnya besar, segala macam. Maka mereka dianjurkan menikahi para budak-budak wanita. Ini menarik nih Ustaz. Jadi pertanyaannya boleh apa tidak menggauli budak? Boleh. Tapi yang masalah tidak boleh ada perbudakan. Jadi tidak bisa juga sebenarnya. Iya, artinya perbudakan itu betul-betul dalam Islam bisa dibahasakan tanda kutip ya Mas. Itu disudutkan atau bahkan memang kayak sekarang ini tidak ada satupun ulama mengatakan ini hukum budak dulu ada pernah, masa sekarang kita nggak ada lagi, ayo kita cari lagi perbudakan. Nggak pernah ada itu. Bahkan sekarang semua ulama mengatakan sudah tidak membahas lagi bab itu karena itu dianggap sudah
udah selesai. Out of date ya. Ya, dan dia kasuistik. Kasus misalnya terjadi kasus, satu waktu ada peperangan perbudakan yang memang harus dibebasin dari keterbudakan, maka yang diprioritaskan itu dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu adalah bebaskan mereka. Karena Allah bebaskan. Jadi bukan tanda kutip yang ininya. Yang seksualnya bukan. Seksualnya gitu. Cuma itu salah satu bahasan sub kecil kalau orang menggauli budak wanitanya. Apakah boleh atau tidak. Bahasanya boleh atau tidak. Karena dibahas oleh para ulama pernah kami sampaikan masalah itu. Kalau tidak masa kita menghapus ayat Al-Quran gitu kan. Tapi kan ini bukan berarti kayak tadi disalahfahami. Harus ke pembantu, harus ke ini, harus ke itu. Itu sama sekali nggak pernah ada bahasan kami masalah pembantu rumah tangga. Dan pernah saya tekankan itu kalau ditonton lengkap. Ini tidak terjadi pada pembantu ya, tidak terjadi pada staff, tidak terjadi pada... Ini zaman dulu pernah terjadi, maka hukumnya seperti ini. Ini sebenarnya bisa jadi komedi ya ketika Anda menerangkan terus Anda Ustadz bisa ngomong tapi ini bukan artinya membantu, itu bisa jadi komedi gitu bisa. sebenarnya. Iya.